Bab 3. Astaga, melihat hadiah dari sistem, Austin merasa sangat terkejut. Setelah menyelesaikan satu pesanan, dia langsung diberikan 100 miliar. Sungguh menyenangkan. Ditambah dengan hadiah sebelumnya sejumlah 20 miliar, kini total aset likuid Austin berjumlah 120 miliar. Selain itu, dia juga memiliki Hotel Peninsula, jadi dia bisa dibilang orang kaya. Austin meraba dagunya. Hadiah untuk pesanan memang sangat menggoda, tetapi Hotel Peninsula masih menunggu untuk dia klaim. Saat ini, tidak ada orang yang melakukan pemesanan, jadi lebih baik dia pergi mengeklaim hotel itu terlebih dahulu. Hotel Peninsula adalah hotel bintang 5 standar, juga merupakan salah satu hotel terbaik di Centralona. Bahkan, ada cukup banyak selebritas yang mengadakan pernikahan mereka di sini. Hotel ini jelas sangat mewah. Di masa lalu, saat melewati tempat ini, Austin hanya berani melihatnya dari kejauhan, namun, siapa sangka sekarang hotel ini telah menjadi miliknya. Kehidupan memang tak menentu. Setelah memarkir mobil, Austin pun memasuki hotel tersebut. Begitu memasuki hotel, dia langsung mendengar suara ribut riuh. "Jaden, terima kasih sudah mengadakan pesta ulang tahunku di sini. Ini adalah pertama kalinya aku datang ke hotel mewah seperti ini. Santai saja, ini sudah sepantasnya kulakukan." Pria yang berbicara memiliki penampilan biasa, tetapi pakaian dan penampilan sangat modis. Dia sangat menikmati pandangan iri orang lain. Namanya adalah Jaden Thompson. Keluarganya berbisnis kayu dan dia bisa dianggap cukup kaya di Centralona. Mobil yang dikendarainya Mercedes-Benz kelas E, bernilai lebih dari 1 miliar. Mobil Jaden jauh lebih baik daripada mobil kancil tua yang pernah dimiliki Austin sebelumnya. Entah berapa kali lebih baik. Sharon dan Jaden baru bertemu di bar semalam. Setelah mengobrol semalaman via WhatsApp dan mengetahui bahwa latar belakangnya cukup baik, Sharon memutuskan untuk meninggalkan Austin dan memilih untuk bersama Jaden. Sementara itu, pria ini juga tidak mengecewakan Sharon. Setelah mengetahui bahwa hari ini adalah ulang tahunnya, dia mengubah lokasi pesta ulang tahun Sharon menjadi di Hotel Peninsula. "Aku benar-benar mencintaimu." Mendengar suara yang sedikit familiar, Austin segera memalingkan kepalanya. Dia menemukan bahwa orang yang berbicara adalah Sharon. Austin cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengadakan pesta ulang tahunnya di Hotel Peninsula. Namun, selain Sharon, ada dua orang lainnya yang tampak familiar juga bagi Austin. Sepertinya mereka adalah sahabat baik Sharon. Austin pernah bertemu dengan mereka beberapa kali sebelumnya. Mengenai orang lain yang ada, Austin tidak mengenal mereka. Mereka mungkin adalah teman dari pihak laki-laki. Ini bukan apa-apa. Meskipun biaya di Hotel Peninsula sangat mahal, tapi dengan kekayaanku datang ke sini sesekali untuk menghabiskan uang tidak menjadi masalah. "Sayang, seandainya aku bisa bertemu denganmu lebih awal," ujar Sharon. "Tidak masalah, sekarang kamu sudah bersamaku. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini." "Sharon, lihatlah. Bukankah itu Austin?" Mendengar suara sahabatnya, Sharon pun menoleh ke arah pintu. Sharon yang terkejut mendapati bahwa orang yang berdiri di pintu hotel adalah Austin. "Austin, apa yang kamu lakukan di sini?" Sharon yang tadinya tampak ramah, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia sudah menegaskan bahwa hubungan mereka telah berakhir, tetapi dia masih mengejarnya sampai kemari. "Austin memang sulit disingkirkan. Ini bukan rumahmu. Apa aku tidak boleh datang?" tanya Austin. "Bukannya aku sudah meneleponmu dan mengatakan bahwa kamu tidak perlu datang, kenapa kamu masih datang?" tanya Sharon. "Kita berdua sudah berakhir, aku harap kamu tidak datang menggangguku lagi. Kalaupun kamu berlutut untuk memohon padaku, hubungan kita sudah tidak mungkin berlanjut. Lupakan saja niatmu itu." Pada saat itu, Jaden dan temannya datang. Dia memeluk Sharon dalam pelukannya dan mengatakan dengan gurauan, "Kamu pasti Austin, kan? Sharon sudah pernah bercerita tentangmu. Tapi, mulai sekarang, Sharon adalah milikku dan aku berharap kamu tidak mengganggunya lagi." "Kak Jaden, tidak usah berbasa-basi dengan pecundang ini lagi. Itu benar-benar membuang waktu," ucap seorang teman. Jaden, memang benar, berbicara panjang lebar dengannya memang tidak sepadan. Jaden menatap Sharon, lalu berkata sambil tersenyum, "Sharon, bagaimanapun dia adalah mantan pacarmu, uruslah urusan ini sendiri, nanti masih ada temanku yang akan datang, aku tidak suka dia mengganggu di sini."
Baiklah, aku akan segera menyuruhnya pergi. Sharon melihat Austin, lalu berkata dengan nada serius dan berat, aku tahu kamu tidak puas sehingga kamu bahkan tidak pergi bekerja dan sengaja datang ke sini untuk meminta sebuah penjelasan. Baiklah, aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Cinta antara aku dan Jaden adalah cinta sejati. Tidak peduli apa yang kamu katakan, itu tidak akan mungkin menggoyahkan perasaan kami satu sama lain. Sebaiknya kamu berhenti berharap dan pergi. Secepatnya, kenapa aku harus pergi? Austin berkata, siapa bilang aku datang ke sini untuk bertemu denganmu? Hehe. Sharon melingkari dada dengan kedua tangannya, lalu berkata sambil tertawa dingin, kalau bukan datang mencariku, apa kamu datang ke sini untuk makan? Coba buka matamu dan lihat baik-baik, ini adalah Hotel Peninsula, tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh orang kaya. Kamu hanya seorang staf departemen penjualan yang mengendarai mobil kancil. Kamu bahkan berpikir untuk makan di sini. Lelucon apa itu? Sharon benar. Sahabatnya melanjutkan, Austin, meskipun kamu tampan, tapi dalam hal lain, kamu tidak bisa dibandingkan dengan Jaden. Dia bukan hanya lebih kaya darimu, tapi juga memiliki hubungan dan jaringan yang jauh lebih luas, lebih baik kamu menyerah saja. Jangan berusaha lagi. Ya, ketika Jaden datang kemari manajer bahkan sangat menghormatinya dengan memberi diskon 5%. Apa kamu memiliki kemampuan itu? Tanya seorang sahabat wanita lainnya. Diskon 5%. Austin berkata sambil tersenyum, aku cukup penasaran, siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu. Pada saat ini, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Belasan pria dan wanita berpakaian jas hitam bergegas kemari dari kejauhan. Hehe, bukannya kamu ingin melihat siapa yang memiliki kekuasaan besar ini? Sekarang, dia sudah datang. Ucap Jaden. Pria yang berdiri di paling depan itu adalah Darren William, manajer Hotel Peninsula. Ayahku mengenalnya. Dia yang memberikan diskon kepadaku. Kak Jaden, kita tidak perlu mengurusinya lagi. Pak Darren sudah datang, ayo kita pergi mengucapkan salam, ucap Sharon. Iya, bagaimanapun, dia adalah tokoh yang memiliki reputasi tinggi. Jaden merapikan pakaian yang dia pakai, lalu berjalan mendekati Darren. Namun, saat baru hendak menyapa, Darren malah mendorongnya dengan keras. Minggir. Jaden dan Sharon terkejut. Saat pertemuan sebelumnya, sikap Darren masih cukup sopan, tetapi sekarang kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu angkuh? Setelah melewati Jaden dan Sharon, Darren dan lainnya berdiri di depan Austin, lalu membungkuk hingga 90 derajat. Pak Austin, kamu sudah datang.